Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku. Hari ini aku lagi pengen banget bahas tentang posesif. Siapa di antara kalian yang pernah mengalami sifat posesif atau memiliki sifat posesif atau lagi diposesifin sama pasangan kalian? Kenapa sih dia posesif? Oke, kita cari tahu kenapa sih pasangan kita bisa menjadi sosok yang posesif. Posesif itu terkadang menurut orang lain itu adalah toksik, dimana itu penyakit yang seharusnya tidak ada dalam sebuah hubungan. Tapi menurut aku, posesif itu bukan suatu penyakit. Tergantung daripada posesif itu kadarnya seperti apa. Kadang-kadang penyakit itu terjadi karena berlebihan. Jadi sesuatu yang berlebihan itu membuat semuanya tidak baik. Nah, kenapa dia bisa posesif? Ada dua kemungkinan. Ini menurut aku. Kemungkinan yang pertama, kenapa pasangan kamu posesif adalah itu menjadi bawaan dari setiap hubungan yang pernah dia lalui gitu ya. Yang kedua, ada cerita masa lalu yang tidak baik di antara kalian, yang dimana pasangan kalian ini memaafkan kesalahan kalian. Nah, tapi dalam rentan waktu yang cukup lama, pasangan kamu membutuhkan ruang untuk menanamkan lagi kepercayaan yang tadinya utuh berkurang karena kesalahan kamu. Kemudian dia butuh ruang untuk memperbaiki sesuatu yang hilang agar terisi penuh lagi. Nah, itu bisa menyebabkan seseorang menjadi posesif karena dia sebenarnya cuma takut apa yang nanti terjadi di masa lalu itu terjadi lagi, dan kemungkinan terjadi itu bisa aja. Apalagi soal perselingkuhan, itu kemungkinan besar bahwa orang yang pernah berselingkuh juga akan melakukan hal yang sama, kecuali dia benar-benar bertaubat untuk tidak melakukan hal itu lagi. Nah, ketika pasangan kamu posesif, harus ditinggalin apa tetap bertahan sih? Tergantung. Kalau posesif itu sudah membuat kamu merasa tidak nyaman, posesif itu sudah membuat kamu merasa terancam, merasa lebih banyak mudorotnya, merasa banyak sakit, merasa merugikan orang lain, iya, kamu punya pilihan untuk pergi. Tapi sebelum kamu memilih pergi, cari tahu dulu penyebab pasangan kamu menjadi orang yang posesif. Kenapa? Karena kita gak boleh egois dalam sebuah hubungan. Itu kerja sama antara dua orang itu penting banget. Ketika pasangan kamu yang satu posesif, kamu harus bisa menjadi tiang yang dimana kamu menumbuhkan kepercayaan itu. Karena permasalahan posesif ini, kalau pasangan kamu posesif terjadi karena kamu memiliki masalah, berarti kan kesalahannya ada di kamu. Gimana caranya kamu menumbuhkan kepercayaan pada pasangan kamu sehingga keposesifan yang tadinya dia punya ini tidak ada lagi, atau berkurang, atau jadi lebih baik. Nah, itu penting banget, dan menurut aku juga penting banget kita mempertahankan sebuah hubungan. Kenapa? Jangan dengerin apa kata orang. Sejelek apapun pasangan kita, seburuk apapun pasangan kita, selama kamu masih bisa menjalani itu, selama kamu belum capek, selama kamu yakin bahwa segala sesuatu itu akan menjadi lebih baik, kamu gak perlu dengerin kata orang. Cukup dijadikan sebagai yang baik-baiknya, dijadikan sebagai patokan kamu. Tapi bukan berarti itu menjadi tolak ukur atau keputusan yang harus kamu buat. Apapun nasihat yang orang lain berikan sama kamu, kalau itu baik, terima aja gitu. Toh itu juga menjadi suatu pelajaran buat kamu. Tapi bukan berarti kamu bisa memutuskan untuk tidak atau iya bersama orang itu gitu. Karena kamu menjalani hubungan itu berdua. Keputusan yang kalian buat itu berdua. Kalau keputusan terbaik adalah berpisah, maka berpisahlah. Tapi kalau keputusan terbaik adalah tetap berusaha menjadi lebih baik, ya kenapa enggak gitu. Jadi menurut aku gak ada yang salah sih dari salah satu pasangan kita yang posesif, karena setiap orang tuh punya sifat yang berbeda. Kadang-kadang justru sebenarnya dia gak posesif, tapi kita terlalu berlebihan dalam menanggapi hal itu. Kenapa? Karena sebelumnya kita nggak pernah mengalami hal yang namanya diposesifin, ditanya seperti ini, ditanya seperti itu. Nah, mungkin pasangan kamu yang sekarang itu lebih perhatian aja, jadi positive thinking aja gitu. Karena kalau ketika kamu merasa diposesifin terus kamu nggak terima akan hal itu, ya itu yang jadi penyakitnya.
karena kamu tidak mau memahami sesuatu yang sedang terjadi. Kalau posesif ini menjadi masalah yang besar buat kamu, harusnya kamu cari solusi, bukan malah merasa bahwa ini adalah hal yang tidak bagus untuk hubungan kamu gitu. Jadi cari solusinya, apa yang terbaik, apa yang lebih baik gitu. Jadi menurut aku, siapapun kalian yang sedang berhadapan dengan orang-orang posesif, please, sebelum kalian meng-cut hubungan itu, coba cari tahu dulu dan coba perbaiki dulu. Kenapa? Karena orang posesif itu bukan berarti dia yang salah. Terkadang keposesifannya itu terjadi karena ulah kita sendiri. Jadi sesuatu yang terjadi sama kita itu akibat ulah kita sendiri gitu. Jadi yakin kalau orang-orang yang posesif itu punya waktunya untuk tidak posesif lagi, dan percaya kalau kepercayaan itu akan tumbuh kalau adanya kepercayaan juga. Jadi bukan cuma pasangan kamu yang posesif ini yang harus menumbuhkan kepercayaan, tapi kamu juga harus memberikan bukti untuk menambah kepercayaan itu gitu. Jadi kalian harus menjalani suatu hubungan yang sehat dengan baik. Caranya adalah dengan mencari solusi setiap kali ada permasalahan, dan tidak mudah untuk mengkat-kat suatu hubungan, karena sesuatu yang mudah untuk diputuskan ya kedepannya akan seperti itu. Jadi kamu gak akan belajar tentang hal apa gitu, tentang hal baru yang kamu lewatin, kemungkinan-kemungkinan kecil dan kemungkinan besar yang akan kamu hadapi gitu. Jadi percayalah bahwa setiap orang itu pasti memiliki kekurangan, dan mungkin pasanganmu juga memiliki kekurangan itu, atau kamu juga memiliki kekurangan itu. Dan buat kamu yang mungkin kamu memiliki sifat posesif ini, entah dari salah satu dari kedua alasan yang tadi aku sebutkan, aku yakin kalau suatu hari nanti kamu juga akan kembali menjadi sosok yang lebih baik lagi. Dan aku yakin bahwa posesifmu itu nggak menjadikan penyakit, dan kamu harus yakin bahwa kamu bisa menumbuhkan sesuatu yang hilang dari diri kamu, yang mungkin kepercayaan itu terkikis karena sebuah kesalahan itu, dan mungkin kamu sedang berusaha untuk naik tangga dalam prosesnya. Jadi buat kamu hebat. Yang penting kamu tetap percaya bahwa jalan itu akan selalu ada, selama kita percaya bahwa jalan yang kita jalani adalah jalan yang tepat. Jangan lupa minta bantuan sama Allah ya. Terima kasih.